Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 25 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah untuk berbuat baik perlu suatu rekomendasi dari pastor paroki atau gembala atau pimpinan? Atau yang dimaksudkan supaya kalau perlu dana atau biaya bisa mengajukan proposal kepada pastor paroki atau atasan? Namun hemat saya, semua pimpinan di tingkat manapun tidak akan melarang anak buahnya berbuat baik. Perlu diketahui bahwa perbuatan baik berada di ranah norma moral yang mengatasi norma hukum. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan apa yang dilakukan membuat gusar kepala rumah ibadat karena menurut aturan Sabat pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Tetapi setelah Yesus menjelaskan arti Sabat dan perbuatannya, mereka pun bersukacita. Belajar dan bercermin pada apa yang telah dilakukan oleh Yesus, marilah kita tidak takut atau ragu-ragu untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun, lebih-lebih menolong mereka yang sakit atau menderita. Kita jauhkan dan berantas aneka bentuk kemunafikan. Aneka macam aturan dan tatanan hidup bertujuan untuk kebaikan umum. Maka semua perbuatan baik tidak melawan aturan atau tatanan hidup, melainkan memantapkan aturan dan tatanan tersebut meskipun sekilas nampak melanggar aturan. Usaha dan kegiatan penyelamatan jiwa manusia dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 15. Anak Allah berarti orang yang sungguh dikasih oleh Allah, dan kita semua kiranya mendambakan sebagai yang dikasih oleh Allah. Kasih Allah kepada kita masing-masing telah kita terima secara melimpah ruah melalui mereka yang telah berbuat baik kepada kita tanpa kenal aturan atau tatanan. Maka hendaknya tidak mengingkari diri sebagai yang telah dikasihi, dan tentu saja kita menanggapinya dengan berterima kasih, dan terima kasih itu kita wujudkan dengan mengasihi orang lain, sehingga kita hidup dan bertindak saling mengasihi. Jika kita hidup dan bertindak saling mengasihi,
maka tiada ketakutan sedikit pun dalam diri kita masing-masing. Dan dengan demikian kita juga handal berbuat kasih terhadap orang lain dan tabah terhadap aneka ancaman jenis penyakit dan derita. Saudara yang terkasih, baiklah, jika ada saudara-saudari kita yang masih dalam ketakutan, mari kita tolong dengan rendah hati agar tidak takut. Antara lain dengan memperlihatkan kasih Allah yang melimpah ruah dalam diri mereka. Mereka yang takut pada umumnya karena merasa kurang dikasihi, padahal yang benar kasih kepadanya sungguh melimpah ruah. Kita diingatkan mereka bahwa kita sampai kini masih hidup seperti saat ini tidak lain karena kasih Allah yang kita terima melalui banyak orang yang telah mengasihi kita. Maka janganlah kita takut berbuat kasih terhadap sesama, khususnya yang sakit dan menderita, sebagai wujud kasih Allah terhadap manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berilah aku keberanian untuk senantiasa berbuat kasih terhadap sesamaku sebagai ungkapan dan wujud kasih-Mu terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.